Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jumpa kembali kita dengan Budi Jaya Putra Official Channel. Kembali kita bersama-sama mencoba berbagi terkait dengan puasa Ramadan. Dalam kajian Ramadan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan tema orang yang boleh meninggalkan puasa dan orang yang boleh tidak berpuasa. Ya, tema yang sangat menarik dan memang patut kita ketahui bersama agar supaya kita tidak memiliki kesalahan dalam siapa saja yang boleh meninggalkan puasa dan siapa saja yang boleh tidak puasa. Oke, baik. Kita akan membahas dulu terkait dengan orang yang boleh meninggalkan puasa. Kita bisa buka surat Al-Baqarah ayat 184. Ya, di sana dikatakan bagi orang yang sakit, bagi orang yang melakukan perjalanan, ya, boleh tidak berpuasa. Jadi silakan teman-teman semuanya bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 184 secara jelas di Al-Qur'an yang masing-masing. Kita akan membahas terkait siapa saja orang yang boleh meninggalkan puasa. Oke. Baik, yang pertama adalah anak kecil. Ya, tentunya anak kecil ini boleh meninggalkan puasa. Karena apa? Syarat berpuasa itu selain muslim, ya, dia juga harus balik berakal dan lain sebagainya. Nah, anak kecil ini termasuk orang yang belum memayis, orang yang dikenai beban, ya, dia belum mendapatkan beban perintah kewajiban berpuasa. Maka anak yang belum balik dia boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengganti di bulan yang lain, apalagi membayar fidyah. Batasan orang balik itu apa? Kalau perempuan jelas, ya, ditandai dengan menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya sperma. Oke. Nah, oleh karena itu bukan batasan umur yang menjadi orang itu balik atau tidak. Ya, di samping itu juga ada kategori berakal. Walaupun dia sudah balik, kalau tidak berakal, ya maka dia tidak perlu berpuasa. Boleh meninggalkan puasa. Yang kedua adalah gila, tidak disengaja. Nah, ini yang kaitannya dengan berakal. Ya, gila yang tidak disengaja. Maka kalau dia memang gila, divonis oleh dokter ini memang gila, dia boleh tidak berpuasa. Dia boleh meninggalkan puasa. Tidak perlu mengkodok atau membayar fidyah. Yang selanjutnya gila yang disengaja. Nah, ini menarik ya. Ya, ada gila yang disengaja. Apa maksudnya gila yang disengaja itu? Ya, orang pura-pura gila. Nah, itu ya. Apa ada orang pura-pura gila? Ada tentunya ya. Oleh karena itu orang yang pura-pura gila lalu dia tidak berpuasa, ya, maka dia wajib mengkodok, mengganti di hari yang lain, ya. Selanjutnya kemudian ada lagi orang yang sakit. Orang yang sakit ini juga terbagi dua. Orang yang sakit yang bisa dipastikan kesembuhannya. Misalnya di bulan Ramadan dia sakit sehingga dia tidak berpuasa. Lalu dia mengalami kesembuhan, ya, sampai sembuh dan dia meninggalkan puasa 3 atau berapa hari sesuai dengan kondisinya. Maka yang harus dia lakukan adalah mengganti puasa di bulan selain Ramadan sebanyak yang dia tinggalkan. Ada yang kedua, yang sakit, ya, tapi tidak bisa dipastikan kesembuhannya. Ini biasanya sakit yang menahun yang menyebabkan dia memang tidak bisa berpuasa. Maka bagi orang yang sakit yang tidak bisa dipastikan kesembuhannya ini boleh meninggalkan puasa. Tetapi dia harus menggantinya dengan membayar fidyah. Nanti kita jelaskan di akhir fidyah itu seperti apa. Selanjutnya, orang yang sangat tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, atau orang yang sangat tua lalu dia pikun, tidak mampu mengingat, ya, puasa atau tidaknya. Maka yang seperti ini dia membayar fidyah saja, tidak perlu mengganti di hari yang
yang lain. Kemudian ada orang yang dalam bepergian, musafir, dalam perjalanan, ya seperti yang termaktub langsung dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ya, maka dia wajib mengganti di hari yang lain selain di bulan Ramadan. Ada lagi ibu hamil dan ibu menyusui. Bagi ibu hamil dan ibu yang menyusui, ya apabila dia tidak berpuasa, maka dibolehkan ya dia meninggalkan puasa. Namun ibu hamil dan menyusui ini ya dia harus menggantinya dengan fidyah. Ada lagi kemudian orang yang bekerja keras. Ya, bekerja keras, memang pekerjaannya itu berat sekali dan itulah pekerjaannya setiap hari. Ya, tidak ada pekerjaan lain. Bolehkah dia tidak berpuasa? Boleh. Ya, dia dengan membayar fidyah, diganti dengan bayar fidyah. Karena kalau memang pekerjaannya itu setiap hari, bagaimana mungkin dia akan menggantinya di bulan yang lain? Karena akan ketemu lagi. Sama kasusnya tidak bisa membayar hutangnya atau mengkodok. Maka dia cukup membayar fidyah. Nah, kemudian orang yang tidak boleh berpuasa. Nah, tadi orang yang boleh meninggalkan puasa, kemudian orang yang tidak boleh berpuasa siapa? Orang haid dan nifas. Ya. Orang haid dan nifas ini dia tidak boleh berpuasa. Jadi karena dalam kondisi haid dan nifas, kapan dia berpuasa? Diganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Jadi perlu dipahami ada istilah orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang kedua ada orang yang tidak boleh berpuasa. Nah kemudian orang yang haid itu berapa hari batasannya tidak berpuasa? Maksimal 1 minggu atau 6 hari. Ya, apabila sudah 6 hari kok masih keluar darah haidnya, itu dinyatakan bukan darah haid tapi darah istihadhah. Maka dia bisa berpuasa setelah 6 hari. Termasuk nifas. Nifas itu biasa 40 hari. Kok lebih? Itu bukan darah nifas lagi tapi darah kok kotor di luar nifas. Maka dia boleh berpuasa setelah 40 hari. Kalau memang nifasnya 40 hari. Oke, baik. Kemudian teman-teman kita akan membahas tentang fidyah. Ya. Fidyah itu apa? Ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 184 ya, itu membayar fidyah itu memberi makan orang miskin. Jadi kalau seperti tadi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua yang sudah tua banget tidak mungkin berpuasa, ya. Kemudian ada orang sakit menahun tidak diketahui kapan kesembuhannya, kemudian orang bekerja keras, berat, ya yang tidak mungkin bisa dia berpuasa, maka dia bayar fidyah. Nah, fidyahnya dia harus mengganti 1 kali puasanya dengan 1 kali bahan makanan pokok seberat 0,6 gram. Ya, 0,6 gram bahan makanan pokok yang diberikan kepada orang fakir miskin. Boleh tidak diganti dengan uang? Boleh, silakan yang setara dengan bahan makanan pokok tersebut untuk makan orang miskin. Lalu kalau diuangkan biasanya berapa? Ya, tergantung dia makan itu berapa sekali makan itu, ya. Meskipun ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 1 hari makan, ada yang mengatakan 1 kali makan. Kalau dihitung 1 kali makan, berarti sekali makan 15.000 ya dikalikan 15.000 dikali berapa hari yang dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan 30 hari dikali 15.000 berarti berapa? 450.000. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, tapi kalau yang berpahaman itu biaya sehari makan berarti 3 kali. Ya tinggal dikalikan saja. Ya. Kalau dia sekali makan 15.000 kali 3 berarti 45.000 sehari. Jadi silakan. Ya, tapi kalau saya lebih memilih untuk sekali
makan. Nah, sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat. Jadi ketika dia tidak berpuasa 30 hari, lalu dia mengumpulkan 30 orang miskin dan diajaknya makan. Nah, berarti kan sekali makan, ya. Jadi hitungan fidyah itu asalnya 0,6 gram bahan makanan pokok. Silakan, semakin baik pembayaran fidyahnya itu semakin bagus juga. Jadi kalau saya mau sehari dihitung 50.000, silakan. Berarti 1 bulan 1,5 juta. Itu tidak apa-apa. Semakin baik besarnya pembayaran fidyah, semakin bagus. Demikian teman-teman sekalian, pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait dengan orang yang boleh meninggalkan puasa dan orang yang tidak boleh berpuasa. Semoga bermanfaat, ya. Tetap menebar kebaikan. Bagi yang merasa channel ini bagus, silakan di like, subscribe, di share kepada teman-teman yang lainnya, ya, di channel budijayputra.official. Ya, silakan berbagi kebaikan agar supaya kita bisa menikmati hasil dari ilmu pengetahuan kita. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.